Saudara, pasca keracunan massal yang menimpa pelajar di Kecamatan Kadunggora, Garut, usai menyantap susu bantal menu MBG, sebagian dari mereka masih dirawat di 2 puskesmas. Dengan total keseluruhan, korban keracunan mencapai 148 orang. Pasca keracunan massal yang menimpa 148 siswa dari 4 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Kadunggora, SMP PGRI Kadunggora, SDN 3 Talaga Sari, dan SMA Anissa. Jumlah pasien yang masih dirawat di Puskesmas Kadunggora berjumlah 59 orang. Dan di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, serta yang dirujuk ke RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang. Sementara itu saudara, pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan ini tak hanya menimpa siswa, tapi juga seorang penjaga sekolah. Datang jam 8, susu pertama yang datang. Sebelum dibagikan saya mau minum dulu. Saya yang kena ini. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada. Biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa gejala? Susu aja gitu. Ini bayar dan iya punya pisang muntah 2 kali. Saudara, kasus keracunan MBG terus menimpa sekolah di berbagai wilayah. Sementara langkah BGN yang menutup operasional dapur SPPG bermasalah dinilai bukan solusi jangka panjang. Lalu apa bentuk tanggung jawab BGN yang sifatnya komprehensif? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 Fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto. Selamat sore Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Pak Edi. Anda tadi mengikuti raker bersama BGN, apa saja yang disinggung oleh BGN dan poin-poin penting apa yang dilaporkan? Baru saja kami selesai, bahkan ini sudah masuk kesimpulan, intinya pertama Komisi 9 tetap mendukung penuh program MBG ini karena kami menyadari bahwa ini program champion Presiden yang memang tujuannya untuk mengatasi malnutrisi, sehingga dukungan penuh dan evaluasi terus kami lakukan. Lalu Ibu Ketua DPR RI meminta kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh, maka hari ini kami rapat seharian dalam konteks ini. Yang kedua, memang peraturan Presiden itu sebagai masalah utama karena 82 juta penerima manfaat itu kan melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah ya. Sehingga kami mendesak peraturan presidennya segera keluar, lalu tata kelola dan sistemnya itu bisa kita lihat dari peraturan presiden itu, pemerintah BGN melakukan apa, Kemenkes melakukan apa, BPOM melakukan apa, Kementerian BKKBN melakukan apa, pemerintah provinsi apa, pemerintah daerah apa, jelas diatur di dalam peraturan presiden itu. Nah yang ketiga, memang kami fokus untuk memperbaiki standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini syarat mutlak tidak boleh ditawar karena ini menyangkut keselamatan rakyat dan kami meminta BGN untuk melakukan komunikasi publik dengan baik karena ini menyangkut citra pemerintah dan citra presiden. Nah, standar kesehatan dan keselamatan itu kami fokus pada SLHS yang harus dipenuhi, lalu sertifikat penjamin makanan HACCP, lalu juga CPPOB, ini semuanya harus dilakukan dengan baik. Oke, Pak Edi, kalau SLHS tentu sangat penting, tapi di sisi lain yang Anda juga singgung soal Perpres ini, sebenarnya seberapa besar dampaknya ketika Perpres Presiden ini nantinya akan dikeluarkan? Perpres ini akan mengatur hubungan antara BGN dan kementerian lembaga lain yang terkait ya. Jadi saat ini pemerintah daerah mengalami kebingungan, saya melakukan apa untuk mendukung BGN ini. Lalu juga pemerintah daerah ketika ingin menggerakkan dinas kesehatan misalnya untuk masuk ke dapur mendampingi para yayasan yang sedang mempersiapkan dapur ini, saya harus melakukan apa? Lalu politik anggaran yang harus kami lakukan apa kalau tidak punya payung hukum? Jadi semuanya ini saling menunggu sehingga yang terjadi seolah-olah SPPG itu menjadi kewenangan BGN sendiri. Ini kan butuh pengaturan, karena itu Perpres menjadi penting.
Dan saya kira sekarang tadi kami masih melihat antara Kemenkes dan BPOM soal SLHS, soal HCCP, soal penjamah makanan, apalagi sampai CPPOB. Ini antara BPOM, Kemenkes dengan BGN tampaknya belum sinkron betul. Maka kami hari ini harus memastikan peran BPOM apa, peran Kemenkes apa, yang intinya adalah standar kesehatan dan keselamatan pangan itu berjalan dengan baik. Nah, ini bentuk evaluasi menyeluruh dari DPR terhadap tata kelola BGN ini. Pak Edi, mengenai data jumlah korban keracunan MBG nih, apakah ini juga menjadi hal yang bisa dikatakan patut disoroti dan juga serius disikapi oleh Komisi 9? Pasti, karena dibanding dengan negara lain, data di Indonesia itu jauh lebih tinggi. Karena itu kita harus mengkorelasikan itu dengan standar kesehatan keselamatan pangan yang dilakukan oleh SPPG. Semakin standarnya dipenuhi, pasti soal keracunan itu pasti akan turun, ya kan? Kalau standarnya diabaikan, pasti akan meningkat. Ini berkorelasi linear, sehingga menurut saya soal keracunan yang meningkat ini berkorelasi. Nah, tentu kami harus menyampaikan kepada BGN komunikasi publiknya yang baik. Karena begini loh, bahwa ini kan soal keselamatan kan, jadi nggak boleh itu statistik. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, lalu perbaikan pada tata kelola. Nah, bicara soal perbaikan nih Pak Edi, apa saja evaluasi yang bisa dilakukan dan apakah salah satu solusinya untuk menghentikan sementara, jikapun tidak, apa solusinya? Mekanisme kontrol silang. Jadi BGN kan memiliki monitoring evaluasi internal tuh. Dia punya instrumen untuk melalui SPPU untuk mengatakan ini dapur layak operasional atau tidak. Itu kan oleh BGN sendiri. Tapi kontrol silang juga harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM dong, sebagai lembaga di luar BGN yang menilai dengan instrumen mereka layak atau tidak. Maka hari ini kami sepakat penjaminan mutu internal oleh BGN dilakukan, kontrol silangnya mekanisme penjaminan eksternal melalui Kemenkes, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan BPOM. Oke, berarti selama ini kontrol silang itu tidak ada ya Pak Edi ya? Masih lemah sekali. Baik. Dan itu terbukti di lapangannya kan, yang kemudian banyak soal makanan tidak baik, tidak layak, sampai terjadi keracunan. Baik, terima kasih Pak Edi Wuryanto, Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore.